Yang kami hormati Ibu-Ibu Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang, yang kami hormati Ibu Hajah Al-Mukarramah SAG EPD dari Kemenang Kabupaten Batang, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua, Sekretaris maupun anggota unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan se-Kabupaten Batang yang mewakili. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah kita terima. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu selamatnya besok di yaumil akhir. Adapun susunan acara rapat kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang hari Kamis tanggal 21 Juni 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan dipimpin oleh Dharma Wanita Persatuan di Swapura Kabupaten Batang. Ketiga, kultum dari Kemenang Kabupaten Batang Ibu Hajah Al-Mukarramah SAG. Empat, pengarahan Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang. Kelima, pengarahan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang. 6. Pembacaan hasil rapat Ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang. 7. Pembacaan notulen penafsir Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang. 8. Lain-lain pemikiran dari Dharma Wanita Persatuan di Swapura Kabupaten Batang tentang HIPU dilanjutkan dengan arisan, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, perkenankan acara rapat kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang akan kita dimulai. Marilah acara kita buka dengan membaca basmalah bersama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang, Ibu Penasehat yang alhamdulillah pada siang hari ini dan seluruh jajaran pengurus Dharma Persatuan Kabupaten, juga seluruh ibu-ibu yang rawuh pada siang hari ini dari Dharma Wanita Persatuan unsur pelaksana kaum unsur pelaksana dan semuanya saja yang hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk salah satu sahabat saya Ibu Guru Agama yang biasanya sekarang gantian juga jadi depan tidak ada ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Semoga silaturahmi kita dalam Dharma Wanita ini menjadi pertemuan yang diberkati dan mendapat ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sabar boleh kacamata. Cakep kok dulu kan. Mbak Sabar golek kacamata. Cakep. Apa kabar ibu-ibu Dharma Wanita? Alhamdulillah. Melis. Borong tomat lan lombok setan. Pedes. Mugi-mugi ibu-ibu sehat lan kuat rasa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia dan selalu cantik, hari ini saya ingin bercerita, tapi sebelum cerita saya parung matur nih, jangan bosan dengan kita nih. Ketika dari teman-teman penyuluh agama termasuk saya mendapat tugas untuk ngaji bareng di sini, sesungguhnya kami juga ikut ngaji, mengingatkan diri kami sendiri
Bukan berarti kami yang paling tahu, bukan berarti kami yang paling sudah melaksanakan apa yang kita katakan. Jadi yang bareng-bareng harus kita pahami, undur makol wala tandur makol. Ojo didelok sapa sing ngomong, tapi deloken apa sing diomongke. Karena kita sebagai manusia, kita teman-teman penyuluh itu punya beban yang tidak ringan. Karena seolah-olah harus menyampaikan banyak kebaikan, dan sepertinya kita harus sudah baik sendiri, padahal kita juga sedang terus belajar memperbaiki diri. Kalau nek jare wong Jawa, meskipun dari silitil ayam, meski seko metune seko silit ayam, tapi juga harus dihargai. Nek sing metune endong, nek petune telek kepiye ya aja ditadai. Ngaten nggih. Jadi apapun yang kita dengar tentang kebaikan, kita ambil sisi baiknya, yang tidak baik jangan diambil. Gitu Ibu nggih? Baik. Saya bercerita, ini cerita nyata calon pengantin. Nah, di kecamatan-kecamatan itu saya sisipkan karena kita ada materi memenuhi kebutuhan dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Saya tanya calon pengantin dari setiap kelas yang saya masuk di dalamnya. Yang saya tanyakan sederhana. Mbak, mas calon pengantin niate arep dadi nganten atau motivasinya untuk apa? Kira-kira jawabannya apa Ibu-ibu? Biasanya apa? Ibadah. Untuk ibadah. Itu hampir dijawab 100% betul. Untuk ibadah. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau menikah itu untuk ibadah, ibadah kuwi opo wae sing wajib? Mereka bisa jawab? Bisa. Yang wajib diantaranya sholat. Lah nek nikah niku wajib apa mboten? Ojo-ojo ibu-ibu ora ngerti. Hukum nikah ki jane wajib apa ora sih? An-nikahu sunnati. Terus apa mboten dalile? Mboten. Nikah niku sunahe Kanjeng Nabi. Faman raghiba an sunnati, lan sapa wong sing ora seneng dengan sunahku falaisa minni, maka tidak termasuk umatku. Artinya tidak ada perintah wajib kan untuk ibadah nikah. Terus apa bedanya nikah karo sholat? Nah, ketika saya tanya ibadah yang paling wajib setiap hari harus dilakukan apa? Sholat. Mereka bisa menjawab. Berikutnya, saiki tak takon tapi jawab dengan jujur. Sopo sing tekan saiki di hari-hari menjelang pernikahan sampai hari-hari menjelang pernikahan sholate isih do bolong. Jenengan tahu Bu berapa yang ngacung? Dari semua kecamatan kalau saya akumulasi bisa dikatakan 95% do ngacung isih bolong sholate. Calon pengantin di Kabupaten Batang ini fakta. Saya sempat mungkin ada 2 kecamatan yang saya minta untuk syuting karena pengalaman di 1 kecamatan, 2 kecamatan kok hampir sama, paling hanya ada 1 orang ya. Ibu Hajah Al-Mukarramah, matur nuwun nasihatipun, papanipun, mugi berkah, dan insya Allah mari kita bersama melakukannya. Yang kami hormati pula Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang beserta segenap pengurusnya. Yang kami hormati Ibu-ibu Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan dari seluruh OPD juga kecamatan yang luar biasa, semua kelihatannya bisa hadir nggih. Matur nuwun sangat.
dan seluruh panitia ini dari Diskavora, matur nuwun sangat Bu sudah berkenan menjadi panitia pada pertemuan hari ini. Serta tidak lupa seluruh hadirin yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Peta Kabupaten. Dan kebetulan mungkin ibu-ibu pangling siapa sih saya di sini ngaten mungkin di undangan tertera sebagai penasehat, tapi sebenarnya saya sama dengan ibu sekalian, anggota Dharma Wanita sama, hanya di struktural saja karena tugas, sehingga kami mohon maaf ya Bu ya. Pertama kali ada di sini langsung duduk di depan, semata karena tugas dan kami mohon izin pada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kayaknya sudah kenal saya semua, nggak ada yang nggak kenal saya, karena saya juga latar belakangnya sama dengan ibu-ibu, istri dari suami kita yang mengabdi di pemerintah daerah Kabupaten Batang. Kalau yang dulu-dulu mungkin yang pernah sengatan dengan saya, waktu menjadi istri mantri polisi, istri sekcam, istri kabak-kabak, itu sudah kenal semua. Mungkin ada yang belum bagi ibu yang baru, ibu muda, nggak apa, kami izin untuk memperkenalkan diri. Tadi sebagaimana pembawa acara, nama saya Bu Sugeng, biasa dipanggil Bu Sugeng. Nama yang biasa beredar di kampung ya Bu Pur, Bu Bidan, itu pekerjaan saya sehari-hari. Seperti teman-teman kami di sini ada teman ini, Bu Joko, Bu Kusnoto, Bu Sudiarti, itu sama. Tapi yang wajib bagi kami adalah sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga, itu sebagai tambahan pekerjaan saja. Kemudian ibu-ibu sekalian, kenapa kok saya menjadi penasehat? Minta saya sampaikan ya Bu ya, biar jelas. Karena di Kabupaten Batang ada peralihan tugas dari beliau Ibu Haji yang sudah 5 tahun pertama menjabat sebagai penasehat, kemudian sejak 22 Mei kemarin ada perubahan pelantikan yang baru provinsi dari bapak-bapak yang mengaku di Pemda, terutama Ibu Sekda yang sekarang jadi PJ Bupati, itu memohon sehingga ya siap tidak siap, mau tidak mau sebagai abdi negara harus bisa. Akhirnya dengan kerendahan hati saya berada di sini dan mohon kerjasamanya pada Ibu Ketua yang di Kabupaten, Ibu Ketua yang ada di unsur pelaksana di seluruh jajaran. Kemudian tidak lupa saya berpesan, yang pertama Ibu, bahwa kita sebagai istri pendamping suami yang notabene adalah aparatur sipil negara, yang pertama pesan peran kita sebagai istri sungguh-sungguh sangat diharapkan oleh Bapak, oleh negara, oleh daerah, agar mampu menempatkan diri, memposisikan diri sebaik mungkin untuk menjaga keluarga, untuk menjadi pemberi kehangatan di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya kita yang menjadi pendidik yang pertama di rumah itu menjadi teladan bagi anak-anak, menjadi pemberi kasih bagi keluarga, pada suami yang baru pulang capek kerja, pada anak-anak yang masih balita, yang remaja, dan sebagainya. Sebagai istri yang sudah lama mendampingi suami, harus paham, harus respect, harus tanggap, dan harus punya empati, baik pada lingkungan keluarga kita sendiri, juga pada lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, kita tahu bahwa namanya tugas ringan atau beratnya suami, dukungan istri sangat diharapkan, doa istri sangat diharapkan, peran istri sangat diharapkan. Satu contoh, di
Di situasi perubahan seperti ini, saya selaku istri pendamping suami tiba-tiba mendapat tugas seperti ini. Mau tidak mau, sebagai istri pendamping suami harus mau belajar, harus mau adaptasi, harus mampu memberikan sesuatu yang terbaik. Melihat dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penasehat Dharma Wanita Kabupaten Batang, yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Al-Mukarramah, kemudian tidak lupa para pengurus yang saya sayangi, saya banggakan, serta ibu-ibu anggota Dharma Wanita dari unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa bertemu bersama silaturahim dan tidak ada kekurangan suatu apapun, insya Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ibu sekalian, matur nuwun sangat rawuhipun, terutama kepada Ibu Penasehat. Alhamdulillah dengan kelembutan beliau kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu secara langsung dan memberikan beberapa hal, beberapa nasihat, dan insya Allah itu bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti halnya yang sudah disampaikan Ibu, bahwa Panca Dharma, kalau Dharma Wanita itu sudah menjadi kitabnya kita, Dharma Wanita, pendamping, penerus keturunan, bahkan mencari nafkah tambahan itu sudah menjadi perannya kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu semua yang hadir di sini dalam kondisi yang bahagia dunia dan akhirat, insya Allah. Ikhlas, sabar, kemudian juga tawakal, syukur pertama, insya Allah. Dengan syukur kita bertambah, syukur kita nikmat juga insya Allah bertambah. Kemudian Bu Haji Al-Mukarramah tadi juga sudah menyampaikan bahwa faktanya ini juga cukup mencengangkan. Ternyata dari 90% lebih Bu Haji, bahwa hal yang wajibnya keluarga pertama, peran keluarganya itu ternyata belum bisa dilakoni sama calon pengantin ini. Mudah-mudahan paling tidak di keluarga kita ini, paling tidak di keluarga, dan mudah-mudahan menular semuanya ke masyarakat, ke seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Insya Allah hal yang wajib yang perlu sebagai dasar kekeluargaan itu mudah-mudahan kita bisa penuhi. Mungkin kalau dengan sekarang kita sosialisasi dengan sewu ibu yang datang mungkin hanya itu saja kalau untuk anak muda. Mungkin dengan cara mungkin anak-anak muda itu senangnya apa lah kita masuk di situ mungkin Bu Haji. Jadi dengan sewu memang kata Ustadz itu kok ngaten Bu Haji. Jadi orang atau anak kita berhasil itu tidak, ukurannya, indikatornya itu tidak berarti IPK-nya bagus, kemudian ranking di sekolah itu nomor 1, itu ternyata tidak. Ketika sholat itu tidak perlu disuruh ibu, dia sudah mempunyai kesadaran, itu keberhasilan yang luar biasa. Nah, itu kita bisa lihat ya, saya juga merinding ini ketika anak itu bisa menyadari bahwa kewajibannya itu bisa melakukan sendiri tanpa harus disuruh, tanpa harus terpaksa. Itu kita sudah berhasil. Bagaimana caranya? Tentu saja salah satunya mungkin tadi dengan tauladan. Dari mana asalnya? Ternyata yang utama itu dari keluarga. Setelah cek fakta data di lapangan, sekolah itu juga ternyata tidak ya. Padahal sementara ini yang jauh pemerintah juga dengan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka nih kok,
yang diutamakan adalah karakter. Jadi untuk pengetahuan dan yang lain sebagainya mungkin nanti dulu. Yang utama adalah karakter. Bagaimana dia bersikap untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya dan masyarakat, membawa dirinya bisa menempatkan dirinya. Karakter yang diutamakan. Jadi monggo sepindah malih, monggo kita sareng-sareng membentuk karakter anak-anak kita, generasi penerus ini. Sementara ini yang di depan ini kita, nanti yang akan datang pasti ibu-ibu yang nanti yang di hadapan saya ini pasti akan menggantikan barokah berkah untuk semuanya. Amin. Sudah malih matur nuwun. Mungkin untuk selanjutnya ibu sekalian yang bulan Agustus ya, karena kita akan ada kegiatan besar yaitu memperingati HUT RI. Untuk Dharma Wanita itu kemarin bersama PKK ibu itu di panitia itu sebagai seksi konsumsi. Jadi yang bagian enak-enak ini, yang enak-enak ini biasanya sudah ditata. Jadi nyuwun sewu, nanti apapun kegiatannya, monggo kita sebelum kita rengkuh sareng-sareng ya, kita ramaikan bareng-bareng. Dan insya Allah ini mudah-mudahan kegiatan HUT tahun 2022 ini bisa berjalan normal. Karena kemarin masih agak bingung ini mau normal apa abnormal ini. Karena apa? Masih ada COVID lagi. Ini tetap meskipun kita ini ya karena sudah 2 tahun tergembleng, jadi apa yang harus kita lakukan itu ibu-ibu sudah mahir, ini sudah bisa apa yang harus dilakukan ketika badannya bagaimana, apa yang harus diminum, apa harus istirahat, apa harus diteruskan. Dan tadi menghentikan jadi polisi lah, itu tugasnya panjenengan untuk mengingatkan bapak-bapak ini. Memang karena tuntutan pekerjaan yang semakin kesana itu semakin tinggi ya, dan kadang-kadang memang terlena. Nah, ini monggo kita bersama-sama mensupport para bapak nikor agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian ini saya ada titipan itu kemarin dari koperasi ibu Dharma Wanita itu kita ada koperasi Melati ya. Nah itu ternyata ini fakta dan data itu semakin lama semakin menurun. Nah ini pada kesempatan kali ini ibu sekalian, karena ini punya kita sendiri, untuk kita juga dari kita, monggo ibu-ibu sekalian untuk bisa menjadi anggota koperasi Melati. Nanti di sana itu banyak, ada simpan pinjamnya, mungkin ada toko atau ibu ngerasa kayak apa mungkin bisa di sana. Nah, sebetulnya pada saat kesempatan terakhir ini ada semacam display gitu, tapi ini kok sudah berhenti lagi kan pun ya Bu Haji Ari. Ya. Nopo kesupen Bu Haji. Nanti ya, mudah-mudahan ke depan bisa di display. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita sekalian bisa perso, ternyata kita punya toko. Dan ya nanti bisa disampaikan Ibu Haji atau di kesempatan lain bagaimana cara menjadi anggota koperasi Melati. Makanya Ibu sekalian, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun dari Disparpora yang nanti akan menyampaikan mengenai HIV AIDS gitu ya. Nah ini juga sangat penting, ini pergaulan yang sekarang agak ngeri ya. Baik Ibu sekalian, ini saya juga tadi sudah menulis burung dara, burung glating. Terbang tinggi, keliling negeri. Wahai Ibu Dharma Wanita yang cantik, mari kita bersama-sama membangun negeri. Insya Allah. Siap boten Ibu? Insya Allah. Sangat. Rapat inti dan rapat kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batam oleh Ibu Tata. Kami persilakan. Notulen Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batam tahun 2022 hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat, tempat di Aula Kantor Bupati Batam. Uraian jalannya rapat. 1. Pembukaan.
Rapat kerja Dharmawita Persatuan Kabupaten Batang dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan bacaan basmalah bersama-sama. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Dharmawita Persatuan dipimpin oleh Dharmawita Persatuan Dinkes Kabupaten Batang. 3. Kultum dari Kemenak Kabupaten Batang disampaikan oleh Ibu Rohimin tentang 3 panggilan umat Islam, yaitu 1. Panggilan ibadah haji, 2. Panggilan sholat, dan 3. Panggilan malaikat Israel. 4. Pengarahan Ibu Ketua Dharmawita Persatuan Kabupaten Batang, yaitu Ibu Handiakin. Unsur pelaksana dimohon untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unsur pelaksana di e-reporting. E-reporting merupakan transtra dari Dharmawita, yaitu sistem informasi yang valid agar Dharmawita Persatuan Kabupaten Batang terlihat eksis. Peran kegiatan dari kita tidak hanya domestik, artinya untuk masyarakat. Bagaimana peran kita selaku istri ASN benar-benar bisa memberikan contoh yang lebih baik ke masyarakat. Yang kelima, pembacaan hasil rapat inti Dharmawita Persatuan Kabupaten Batang. Yang keenam, lain-lain, yaitu pengisian dari Dharmawita Persatuan Dinkes Kabupaten Batang tentang keamanan pangan sehat oleh Ibu Riza Paulusia, yang mendapat arisan Dharmawita Persatuan Dinsos, BPS, Kecamatan Warungasem, dan Kecamatan Reban. Ketujuh, penutup. Rapat kerja Dharmawita Persatuan Kabupaten Batang ditutup pada pukul 11.45 WIB dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Matur suwun waktunya. Punten Ibu. Kula sajane kowe lap-lapan lho ora tau ngisi nggih. Moro-moro ditunyul kan ngisi dadak. Pangapunten karena nasional yang nasional itu yang desa Pesani. Jadi monggo mungkin dari UPTD atau kecamatan-kecamatan kalau mau wisata jangan jauh-jauh Bu, ke Batang saja. Empayi masuk ke promosi. Mbak Vita, pripun Mbak Vita? Tak kira sama kenal sedaya ibu-ibu nggih. Saya itu orang lama Bu. Nggih, orang lama. Tak kira kata sing pun do tepang sih wong terkenal. Karena Covid jadi tidak boleh ada kerumunan. Akhirnya kasus kita yang ditemukan sedikit. Nah, kasusnya dia ditemukan sedikit. Tapi di tahun 2018 Kabupaten Batang itu nominasi 6 se-Jawa Tengah. Nggih. Dan untuk tahun 2021 Jawa Tengah itu nominasi 1 Bu. Itu sebanyak 1.387 kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah. Tapi untuk tahun ini Batang itu turun drastis. Karena tidak ada pemeriksaan. Ada tapi hanya ibu hamil dan komunitas-komunitas tertentu. Karena kalau tidak COVID, kita ada kegiatan banyak Bu, kegiatan yang visiting mobil atau door to door. Visiting mobil itu kita datang ke komunitas-komunitas seperti LGBT, WPS, sama yang apa? Orang tua itu orang populer dolan karo jalanan. Padahal justru bermain dengan laki-laki tanda kutip itu malah kita miris sekali. Di Kabupaten Batang itu rata-rata itu masih anak sekolah dan mahasiswa. Saya mulai nih Bu, jari mau prolog kakean. Nah, mulai itu Bu. Jadi penyakit HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau AIDS itu kumpulan dari gejala-gejala. Jadi kumpulan dari tanda-tanda niku AIDS.
pasien yang kena HIV pada saat diperiksa regennya itu akan menunjukkan hasil bahwa dia reaktif terkena HIV. Caranya yang diambil apanya Bu? Darahnya sedikit. Darah perifer boleh, darah perifer itu ujung jari atau pena. Itu bisa diambil. Pengambilannya hanya 2-3 tetes. Kemudian untuk cara penularannya, yang pertama kontak seksual, heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Kalau heteroseksual berarti bisa apa Bu? Ada yang tahu Bu heteroseksual? Heteroseksual. Jadi heteroseksual itu gelem wedok gelem lanang. Atau homoseksual. Homoseksual berarti kan perang pedang. Perang pedang. Nah itu yang berarti kan sama homoseksual. Itu homoseksual. Kemudian untuk kontak darah itu bisa melalui transfusi, terus penggunaan jarum suntik, akupuntur, tindik ataupun tato. Itu kalau jarum suntiknya satu untuk beberapa orang Ibu, tapi kalau satu-satu juga tidak masalah, tidak menularkan, karena yang menularkan itu dari darah satu orang ke orang lain. Kemudian penularan dari ibu ke anak yaitu melalui proses persalinan atau pemberian ASI. Kita mulai dari kontak seksual dulu Ibu. Jadi untuk kontak seksual reban itu sama Bu. Saya menemukan beberapa yang positif. Itu masih kecil-kecil. Masih ada yang 13 tahun, ada yang 16 tahun. Makanya untuk Kabupaten Batang sangat miris sekali, apalagi tahun 2018 kita ranking 6. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini kita turun. Berarti kan ada kemajuan Bu, tandanya bukti bahwa kita bekerja. Oke, jadi jadi untuk Kabupaten Batang memang kita masih gencar-gencarnya sosialisasi tentang HIV Bu, terutama di KUA. Di KUA kita sudah mulai masuk Bu. Jadi sebelum pencatatan di KUA itu kita sudah masuk ke puskesmas dan mulai penyuluhan tentang HIV untuk kedua pasangan. Tes HIV-nya juga. Jadi kita juga mensosialisasikan tentang apa sih itu HIV, manfaatnya apa di tes HIV. Terus kalau kita tahu HIV, kita terkena HIV, apa yang harus kita lakukan, itu sudah kita sampaikan. Dan alhamdulillah kita sudah mulai jalan. Kita juga di Puskesmas Tulus ada Sipitung, sistem informasi 7 menit, juga termasuk pemberian informasi seperti itu. Karena kecamatan Tulis, terutama kecamatan Tulus itu juga tinggi Bu, HIV-nya tinggi. Yang Batang Kota tinggi, Bawang yo tinggi, sing tinggi sing tinggi. Tapi Pekalongan ternyata Pekalongan lebih rendah lagi. Karena apa? Karena Pekalongan tidak melaksanakan kegiatan yang seperti kita laksanakan. Iya. Dari Pekalongan itu semua rata-rata masuk ke Batang Bu. Karena LSM-nya itu pakainya sistem area Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal itu satu LSM. Karena yang di Pekalongan itu agak susah kalau diberi rujukan yang HIV, akhirnya LSM-nya mengirimnya ke Batang yang gampang. Yang gampang. Makanya di tempat saya pun ada yang dari Pemalang, ada yang dari Pekalongan. Itu yang HIV positif itu dari luar Batang pun banyak. Ya itu ada
ada PLTU juga menambah beban kita Bu di HIV. Gelasnya berbarengan bisa, tidak apa-apa, piring, berjabat tangan, duduk bersama, berciuman pun boleh Bu. Pada waktu saya pelatihan di Semarang, kan ada yang menyebabkan penularannya itu karena air liur, gitu ya. Itu kok air liur katanya kok bisa menularkan Bu, gitu. Oh bisa, tapi nek air liur sabar. Kasus-kasus narkoba yang suntik itu kan bisa menularkan lewat seperti itu. Terus dari ibu ke anak melalui proses persalinan dan pemberian ASI. Nah, ini resiko-resiko yang bisa menyebabkan terjadinya HIV, penularan HIV. Sering gonta-ganti pasangan, karena pasangan bubuk dok ya buat apa-apa Bu. Kan bubuk tok, sing bahaya sing melek. Pasangan bubuk ora apa-apa nggih. Anake. Keturunnya malah ora apa-apa. Nah ini periode jendelanya, jadi masa penularannya nggih antara 3 sampai 6 bulan. Berarti nek sing kasus wau dia 6 bulan sudah tertular, mungkin kondisinya sudah drop. CD4-nya sudah turun, daya tahan tubuhnya turun, akhirnya mudah terkena infeksi HIV. Karena HIV itu kan yang menyerang kekebalan tubuh kita. Terus untuk menjadi HIV positif itu antara 3 sampai 10 tahun. Tapi ada yang cepat Bu, tergantung daya tahan tubuh si pasien. Kemudian 1 sampai 2 tahun berikutnya terjadi AIDS. Kalau dia tidak pengobatan akan meningkat menjadi AIDS. AIDS itu berarti HIV positif disertai dengan gejala-gejala yang lain. Misalkan niki ketombe terus, berketombe, sariawan, nggih sariawan, ketombe, terus napa nggih? Gatel, diare terus menerus. Itu sudah termasuk ke AIDS. Tapi kalau HIV biasa belum menimbulkan gejala-gejala seperti itu. Ini gejala dari mulai stadium AIDS. Kalau AIDS itu dari HIV ke AIDS, berarti disertai dengan gejala-gejala yang lain, seperti demam, diare kronis, diare tapi diobati buatan juga yang seperti pelayan-pelayan restoran. Oke. Pelayan restoran biasa Bu. Pelayan restoran sing asah-asah, nyapu-nyapu, ngepel, office boy. Nung sewu, untuk pekerja Alfamart pun sudah banyak Bu. Kerja Alfamart itu sudah banyak yang terkena HIV. Karena yang pertama sudah terkena, biasanya ngiming-imingi, banyak iming-iming. Yang saya gali dari mereka, rata-rata yang dia positif itu yang iming-imingi pertama ya koyo biasa kayak Bu. Misalkan, Bu saya Mas, aku HP-nya rusak, kok tak tukoke? Aku orang ndek pulsa, kok tak tukoke? Aku orang ndek klambi, kok tak tukoke? Semua dibelikan. Tapi setelah 1 tahun atau setelah setengah tahun dia akan menagih janji. Itu yang pasien saya yang satu ini, dia kerja di garmen. Itu tanya, Mas, lanjutannya kok iso kena kayak gini? Saya itu dulunya Bu, teman saya pabrik itu kan dia itu gay. Tapi aneh po Bu, saya tidak punya HP, dibelikan HP plus pulsanya, plus kebutuhan saya sehari-hari, plus baju, plus macam-macam. Setelah 1 tahun saya tuh ditanya, Bu, kamu tahu tidak kalau saya sayang sama kamu? Lah si Ani, sampai lu edan Po, loh aku lanang kok, sampai lu sayang karo aku. Ya karena saya punya kelainan. Saya memang sayang sama kamu. Kamu apa tidak merasa saya sayang dengan kamu? Kebutuhan kamu itu saya yang mencukupi. Imbal baliknya apa? Masa orang dulu membalas sayang saya? Ternyata, dan terus aku membalasnya dengan piye Mas? Cukup kamu saya sogok.
Ternyata cuma disogok saja. Ya loro, gampang kok tak obati. Mereka lebih pintar daripada kita, Bu. Pada saat akan melakukan seperti itu, diberi lubrikasi, diberi wangi-wangi. Itu anusnya, Bu. Jadi anus mereka itu lebih wangi dibanding kita, Bu. Enggak, ternyata ada parfum yang khusus anus. Yang ternyata sekarang saya tanya, Mas lho kurang jelek barang iki lewat kono Bu, kan kita kan servis memuaskan, Bu. Tidak hanya ibu-ibu saja yang bisa servis memuaskan dengan laki-laki. Saya pun bisa. Ternyata dengan seperti itu, sekali dua kali akhirnya kematuan. Akhirnya dia kecanduan nek ora disogok malah nyamuk. Lah akhirnya dia 1 tahun setengah tahun dia positif HIV. Lah kemarin saya tanya dengan LSM yang dari Kendal, Mas jenengan iki jadi kok jadi LSM itu kudu menghentikan aktivitas yang seperti itu. Kudunya jenengan memotivasi teman-teman jenengan yang HIV-nya positif atau teman-teman jenengan yang komunitas itu menghentikan komunitas yang hal seperti itu. Jenengan kurang ngerti, Bu. Berhubungan dengan wanita dan laki-laki lebih enak dengan laki-laki, Bu. Wis sembrono kowe yo, kalau kata sembrono, bojone wis seneng karo nyok. Lah kowe kok kenal berarti saya bilang gitu terus. Ibu belum tahu kalau dengan laki-laki, Bu, kita kekuatannya beda dengan perempuan. Ya iyalah, wong kene wadon kan malah lembut. Ya begitu. Enggak, Bu, beda, Bu. Kalau dengan laki-laki itu lebih kenceng. Lebih kenceng. Erotisnya itu berbeda. Jajal bedanya apa? Jangan mau mencoba apa, Bu? Kurang ajarin kok ini LSM gitu. Akhirnya saya tanya, jenengan jadi LSM sudah berapa kali melakukan hal seperti itu? Saya itu sudah mencoba keseluruhan, Bu. Jadi anak buahnya itu dicacai kabeh. Sampai berarti predator ini. Kalau ada yang baru saya coba, Bu. Makanya dengan adanya LSM seperti ini itu tidak menekan tapi malah tambah subur, berkembang biak, malah tambah berkembang biak. Makanya pemerintah itu agak susah untuk mengatasi HIV/AIDS ini. Kita